Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, silakan Ketua Kelas untuk laporan terlebih dahulu. Teruskan. Terus. Duduk. Siap. Gerak. Apa kelas sudah dibagi? Siap mengikuti pembelajaran. Laporan siap terima, lanjutkan. Lanjutkan. Mulai kegiatan. Doa mulai. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malam ini kami telah siap untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas. Untuk itu tambahkanlah ilmu dan berikanlah kemudahan serta ridho-ridho segala usaha kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat mengikuti kegiatan belajar demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara. Amin. Selesai. Dan di depan. Gerak. Selamat malam. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Jaya. Syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali dipertemukan dalam keadaan sehat semuanya ya. Di sela-sela rutinitas kegiatan kalian tadi kelas meeting ya kan, porsi setara ya, kita masih bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Tadi yang ikut porsi setara kelas 10-2 ini ada yang juara nggak tadi? Nah, apa tadi main apa aja tadi? Apa seketika apa aja? Basket, sepak bola, bowling, ya. Terus tenis meja sekarang ya? Oke. Formatnya nanti di atau kelas formatnya? Oke, baik. Nah, ya apapun itu kita syukuri lah ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan dengan lancar dan pada kesempatan malam hari ini seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan materi sejarah Hindu Buddha seperti itu. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya ingin melakukan resensi terlebih dahulu. Oke, 10-2. Adrian Filbert. Siap. Dinas Dalam. Apa dia sebagai apa ini? Panitia Perlengkapan. Akmal Ismail. Oke, Alia Zahra. Oke, Alia Qurani. Siap hadir, Pak. Oke, Bervin. Bervin, sehat Bervin? Oke, baik, Devan. Siap hadir, Pak. Oke, Dimas. Siap. Oke, Hadian. Siap hadir. Oke, Hadian enggak ngantukan? Oke, kemudian D. Ganendra. Siap. Oke, kemudian Gusti Agung. Siap. Ini enggak ngantuk juga kan, Gung? Enggak, Pak. Jesse. Siap hadir, Pak. Oke, kemudian Jeremy. Oke, Kadek. Siap hadir, Pak. Oke, Laksamana Gusti. Oke, ini enggak ngantuk? Enggak makan belum tadi? Pakai apa makanya? Sama apa? Menunya? Pecel. Oke, kemudian Maharani. Oke, kemudian Malika. Tugas dalam apa? Panitia basket. Oke. Masih main ya? Sudah. Mungkin lagi beres-beres. Oke. Kemudian Muhammad Muha. Oke.
Kemudian Muhammad Arjuna. Oke. Naila. Oke. Kemudian Nailul. Oke. Nathan. Oke. Kemudian Raja. Oke. Kemudian Putri. Oke. Rasya. Oke. Raya. Oke. Rimba. Oke. Satya. Oke. Satya sehat. Oke. Kemudian Sonia. Oke. Terakhir Trisana. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Baik, sebelum kita mulai, nanti saya minta tolong dibantu menyiapkan proyektornya ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa untuk membangkitkan semangat kita bersama ya. Kita mulai kegiatan belajar ini dengan yel-yel ya. Oke. Sekarang berdiri semuanya. Bagus ya. Agak kesana naik sana. Oke. Baik, kita mulai yel-yel dulu ya. Jika saya ucapkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, gitu kan? Apakah semangat luar biasa? Iya. Oke, ya. Oke. Baik, semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Semangat luar biasa. Iya. Oke, siapa kita? Pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Adakah sejarah di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Silakan duduk lagi. Oke, ya. Baik. Selanjutnya saya minta tolong dibantu menyiapkan proyektornya. Yang tinggi siapa? Yang tinggi. Ayo naiknya. Jun. Oke. Baik, kita mulai ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau ini siapa? Kenal nggak? Siapa? Oke. Kalau ini? Oke, tapi jangan lihat artisnya ya. Kita lihat background yang di belakangnya gitu. Ini tadi kalian bilang Sandi ya. Oke, Sandi apa ada yang kenal? Nah, sudah ada yang pernah ke sana? Ada yang sudah? Coba tunjukkan tangan yang sudah.
Oke, udah lumayan banyak ya. Oke, kalau yang ini sudah ada yang pernah ke sana? Tangan coba. Nah, udah banyak juga ya. Oke, baik. Terima kasih, silakan. Nah, ini artisnya namanya Andin. Andin ya. Kalau ini masih kalian tahu. Ini artis membintangi film apa? Pasti tahu juga. Mas Kupin. Pasti pernah nonton. Ya. Oke, kita fokus ke background yang ada di belakangnya ya, Sandi. Kalian juga sudah pernah kebetulan mengunjungi dua buah objek ini. Nah, apa yang kalian lihat dari dua buah objek ini ketika kalian berkunjung ke sana coba? Siapa yang satu apa yang kalian lihat? Relief, Pak. Relief, terus kemudian apa lagi? Ukiran, Pak. Ukiran, arsa, ya betul ya. Nah, kalian bisa membayangkan ya betapa megahnya, betapa indahnya bangunan bersejarah ini ya. Bangunan yang dibangun sekitar abad ke-5 ya, ke-8 Masehi itu bisa bagus dan seindah semegah ini. Kita bayangkan ya. Betapa nenek moyang kita itu sangat luar biasa, mempunyai kemampuan untuk mendesain kemudian membuat sebuah bangunan yang megah seperti ini. Nah, dengan adanya bangunan-bangunan seperti ini ya, peninggalan seperti ini ya. Kalau ini Candi Borobudur, candinya agama apa? Umat apa? Ya, betul. Kalau yang Prambanan? Ya, oke, betul. Nah, betapa luar biasanya nenek moyang kita ya. Agama Hindu, agama Buddha bisa masuk ke Nusantara, kemudian bisa menghasilkan sebuah kebudayaan yang begitu luar biasa. Ini merupakan satu berkah dan anugerah sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu ya, kita patut dan mempunyai kewajiban untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Nusantara. Karena pada dasarnya sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, bangsa kita juga sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Nah, seperti apa kemudian agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Nusantara hingga kemudian berkembang, muncul kerajaan-kerajaan besar ya semacam Sriwijaya, Majapahit, Singosari dan lain sebagainya, sampai kemudian saat ini meninggalkan ya, peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa seperti ini. Nah, kita saksikan bersama bagaimana masuk agama dan budaya Nusantara ya. Kita pelajari bersama. Nah, oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis ya, menganalisis proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Kemudian materi yang akan kita pelajari tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya minta tolong Jesse, kamu jadi operator di depan. Oke. Lanjut, next. Nah, oke, bagaimana agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara? Kita saksikan next lagi. Nah, ini sekedar intermezzo aja yang kemarin. Coba dibaca Jesse. Kasih info Mas ya. 237 juta dari 237 641 326 jiwa yang tercatat pada sensus periode 2010 lampau. Umat Hindu di Indonesia berjumlah 4.012.114 jiwa atau sekitar 1,68% dari seluruh penduduk Indonesia. Sebanyak 3.253 penduduk dan 0,80% menduduki di Pulau Dewata Bali. Oke. Ya, jadi ternyata umat Hindu di Indonesia itu jumlahnya sudah cukup banyak ya, sekitar 4 juta sekian. Dan 80%-nya itu tinggal di Bali. Ini sekilas info saja ya buat kita semua gitu. Terus kemudian yang kedua, pengikut Hindu di dunia itu diperkirakan mencapai 1 miliar jiwa. Jadi bukan jumlah yang sedikit, ini cukup banyak ya. Dan selanjutnya agama Hindu ya juga diyakini sebagai agama tertua di dunia yang lahir pada sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 ya, agama Buddha di Indonesia ya, itu sekitar 1,77 juta jiwa atau sekitar 0,72% dari total penduduk Indonesia, dan merupakan urutan 16 di dunia dengan negara jumlah pemeluk agama Buddha terbesar.
Oke ya, ini sekilas info saja. Next. Oh ya, di sini ada yang berasal dari Bali. Ada. Oh, ada 3 siswa yang ada di Bali ya. Kalau di Bali itu setiap perayaan hari besar agama Hindu itu bagaimana? Karena meriah sekali atau kemudian bagaimana? Cukup meriah ya. Oke, dan memang semua orang di sana pasti berpartisipasi ya dalam perayaan budaya tradisi umat Hindu di Bali. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sana di depan kalian lihat gambar apa itu? Peta Indonesia ya. Kalau kalian lihat bagaimana strategisnya posisi atau letak geografis Indonesia ya. Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu samudra apa? Pasifik dan Hindia. Kemudian berada di antara 2 benua, yaitu benua apa? Oke, nah dengan posisi yang sangat strategis ini ternyata wilayah Indonesia itu pada masa lampau menjadi salah satu jalur utama perdagangan internasional ya. Apalagi ketika jalur kita kemudian tidak menjadi jalur utama untuk perdagangan internasional, masyarakat internasional dari Tiongkok, dari India itu banyak yang kemudian melewati wilayah Nusantara, khususnya mereka kemudian singgah di Malaka. Nah, dari posisi inilah kemudian terjadi banyak percampuran ya, percampuran budaya, kemudian kontak budaya antara masyarakat pribumi dengan orang-orang dari berbagai negara seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian nanti bisa kita prediksi seperti itu bahwa salah satu pintu gerbang masuknya agama dan kebudayaan asing, termasuk Hindu Buddha, termasuk Islam itu salah satunya juga dari lalu lintas perdagangan ini, yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Next. Nah, kita lanjutkan ya. Secara umum sebenarnya ada 2 hipotesis yang bisa kita pelajari terkait dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Ya. Yang pertama itu adalah hipotesis Indonesia sentris, ya. Dan yang kedua adalah hipotesis Indian sentris. Kalau hipotesis Indonesia sentris ini biasa juga disebut sebagai hipotesis aktif, artinya bangsa Indonesia yang aktif untuk belajar mempelajari agama dan budaya Hindu Buddha gitu. Kemudian kalau yang hipotesis India sentris nanti ada 4 ya, ada hipotesis Maisha, kemudian Brahmana, kemudian Ksatria dan Sudra gitu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan secara singkat, tapi nanti para siswa silakan eksplor sendiri ya, sesuai dengan tugas yang nanti akan saya sampaikan begitu. Nah, yang pertama adalah hipotesis Brahmana. Di sini ditemukan oleh Jesse Van Leeuwen. Jelas secara literatur saja bisa kita pahami langsung hipotesis Brahmana. Berarti di sini berpendapat bahwasanya agama dan budaya Hindu Buddha itu dibawa oleh golongan Brahmana ke Nusantara seperti itu. Golongan Brahmana siapa sih? Siapa golongan Brahmana? Pendeta ya, agamawan ya. Nah, itu karena mereka inilah yang kemudian mampu menguasai bahasa Sanskerta, kemudian huruf Pallawa dan kitab-kitab agama Hindu seperti itu. Oke, ya. Lanjut. Nah, selanjutnya hipotesis Ksatria. Nah, dari namanya saja pasti kalian juga sudah bisa menganalisis lah gitu kan. Bahwa hipotesis ini ya, berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha di Nusantara itu dibawa oleh golongan Ksatria. Siapa ini golongan Ksatria? Para prajurit orang-orang dari kerajaan ya, yang kemudian mereka itu masuk ke wilayah Nusantara Indonesia dengan membawa kebudayaan serta agama Hindu Buddha seperti itu. Dan kenapa mereka datang ke Nusantara sampai ke Nusantara? Karena diperkirakan pada sekitar abad ke-5
Masehi terjadi perang yang tidak berkesudahan di India, sehingga kemudian banyak dari mereka yang kemudian keluar dari India sampai ke Nusantara. Lanjut. Nah, selanjutnya hipotesis Waisa. Dari namanya saja juga pasti kalian sudah tahu. Waisa itu siapa? Para pedagang ya, para pedagang. Nah, ini juga salah satu salah satu golongan yang kemudian banyak berinteraksi ya dengan masyarakat di Nusantara, karena memang banyak pedagang yang kemudian dulu masuk ke wilayah Nusantara, bukan hanya dari India tapi dari Tiongkok dan dari Eropa juga seperti itu. Next. Nah, selanjutnya hipotesis Sudra. Sudra ini siapa? Rakyat jelata ya, rakyat jelata, terus kemudian buruh, pekerja, budak dan lain sebagainya. Nah, teori ini ditemukan oleh Van Weber seperti itu. Selanjutnya, nah, yang terakhir nih, hipotesis arus balik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini yang masuk ke dalam golongan atau kategori teori atau hipotesis aktif atau hipotesis Indonesia sentris, di mana hipotesis ini ditemukan oleh F.J.K. Bos ya, dan Schwedes ya. Di sini beliau berpendapat bahwa bangsa Indonesia ya, menurut hipotesis ini bangsa Indonesia lah yang kemudian aktif ya. Mereka itu berdagang, kemudian mereka juga menuntut ilmu, mereka belajar tentang agama Hindu dan Buddha ke India, seperti itu. Kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka kemudian menyebarkan agama tersebut seperti itu. Nah, seperti apa jelasnya ya, nanti silahkan para siswa bisa menyimak video yang akan saya putar dan kemudian juga membaca apa yang nanti akan saya share. Kemarin saya sudah share juga melalui Raya ya. Siap. Next. Oke. Agak loading ya. Nah, sebentar kita saksikan video singkat. Ini hanya sekitar 6 menit ya. Yo guys, jumpa lagi di Topik Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk ke negara di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikeluarkan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja teori pertama, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crowley ini menyebutkan bahwa golongan Waisya itu pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal air untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan
mengenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Vaishya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Veda. Kitab Veda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut Van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan sekitar masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Mendasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Veda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Satria. Teori ini didukung oleh Frederick David Canbos, Ramesh Chandra Manjunda, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsa Langga yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori dikemukakan oleh Bosch dan George Quiles ini menyebutkan bahwa orang Indonesia yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam Jazz Merah. Bila sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih para siswa sekalian. Selanjutnya para siswa silakan membentuk kelompok. Kita akan membentuk 4 kelompok. Kita akan berhitung. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas. Tugasnya seperti apa? Kita lihat. Oke. Baik. Ini tugasnya. Ya. Tapi kita bentuk kelompok dulu. Berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Jackson. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3,
1, 2, 3. Oke, silakan nomor 1 gabung sama nomor 1 di sebelah sini. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2 di sebelah sini. Nomor 3 dengan nomor 3 di sebelah sana. Nomor 4 sama nomor 4 di sebelah sana. Oke. Kita laksanakan dengan cepat ya. Silakan. Oke baik, saya akan membagikan kertas ya. Di kertas ini silakan nanti kalian ditunjuk seperti di depan. Diskusikanlah dan analisislah ya. Sekali lagi, diskusikanlah dan analisislah bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk di Indonesia. Ya. Kemudian dari hasil diskusi kalian nanti silakan kalian tuangkan dalam kertas yang saya bawa ini ya. Dan kalian tuangkan dalam bentuk mind mapping. Yang bagus ya. Terus kemudian nanti kita presentasikan di depan kelas ya. Siap? Ya. Siap. Selanjutnya Ya, nanti kita taruh dulu. ya. Ini kalau membutuhkan spidol ya saya sediakan spidol silakan saya dipakai. Ya. Baik, waktunya maksimal 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Mari kita selesaikan bersama. Nanti setelah itu kita presentasi. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ke toilet. Saya minta catatan daftar anggota kelompoknya ya. Tolong ditulis di kertas di kertas saya. Ditulis kalian siapa ketua kelompoknya, terus kemudian siapa nanti yang
Kemudian siapkan juga siapa yang nanti menjadi notulen. Ya, jadi nanti ada yang bertugas sebagai notulen, mencatat jalannya diskusi. Jadi itu yang kelengkapan itu catat semua. Aku sih nggak tidur itu sama. Aku cari Iya. Aku sih nyari dari sejarah kelas Oh sekarang, ya mana anggota kelompoknya dikumpulkan sekarang. Siapa? Nadia. Ada popular opinion. Ditulis anggota kelompoknya siapa, ketuanya. Neti. Masuk. Operator sama notulennya orang yang sama aja. Notulen kan. Berarti nomor apa nih? Ya, tabelnya berapa enggak? Jadi kalau sama aturannya itu Notulen untuk misalkan ada yang oh, dia kan. Nah, ya Allah siap. catat pertanyaan. Siap untuk operator. Operator
moderator nggak usah. Moderator. Iya, aku moderator, Pak. Moderator kan membuka, Siap. menutup, mempersiapkan penanya. Di sini ada yang mungkin bisa mengikuti akhir pembelajaran, menyampaikan kata-kata mulia. Ada, Pak. Motivasi deh. Sudah Pak, pusing ya. Diem baik. Atau pelancong dan kelompok yang mereka menuliskan catatan-catatan kejadian selama mereka perjalanan mereka. Nah, silakan. Ini masih kurang kelompok 3 sama kelompok 4. Sama kelompok 3 ya. Itu aja deh biar kelihatan. Ini yang belum orange. Ini yang pink.
Waktunya kurang lebih 15 menit lagi ya. Maksimal 10 menit lagi ya. Yang itu loh,
Nanti kelompok mana dulu yang mau presentasi? Tiga. Kayaknya menurut saya lebih baik. Udah berdebat. Karena harus percaya akibat. Lupa nggak ada yang beban, Pak. Selesai kita. Kamu dijadikan. Dan dia akan nanya dia akan kalian baca lagi dong dari yang Oh ya, kemarin kan materi saya share melalui ketua kelas ya. Kemudian kalau para siswa sekalian mau download yang full gitu kan, nanti saya siapkan ini di Eternus ya. Saya sudah membuat course untuk kelas 10 dengan 33. Kalian sudah buka belum Eternusnya? Sudah. Saya. Siap. Nah ini ya Eternusnya ya. Nah ini sudah ada file yang saya bagikan di Eternus, nanti bisa di-download. Termasuk nanti materi yang lain untuk ke depan juga semua saya masukkan di sini ya. Oh sudah. Sudah ada peminatan. Udah ada. Anak ajar coach untuk juga. Kenapa? Ini tolong diingatkan juga ya, besok kalian cuti ya. Ini diingatkan sama teman-teman kalian yang kelas lain ya. Yang terkait dengan tugas yang artikel sejarah itu, kalian cuti silakan kalian buat artikel tentang sejarah daerah kalian masing-masing. Di sini tulisnya sudah ada ya. Tema-tema apa aja yang boleh kalian ambil, terus kemudian ketentuannya seperti apa, struktur penulisannya, kemudian penilaiannya apa aja yang dinilai, sama contoh-contoh artikelnya juga sudah ada, contohnya juga sudah didalamikan. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Ini di luar konteks kita ya, yang apa namanya materi ini. Ini cuma saya ingatkan aja. Untuk yang kedua, karena kita menyelesaikan tugas proyek diorama ini nanti ya, maka untuk yang kedua nanti untuk tugas ini next time aja, next ketika kalian cuti selanjutnya aja. Berarti kita nggak bisa ngerjain. Untuk cuti besok ya, untuk cuti besok kalian tugasnya yang menyelesaikan tugasnya yang kita yang kan kita nanti kerja nih, kalian cuti 2 minggu ya. Cuti 2 minggu nanti kan bisa
sambil cari-cari juga untuk bahan-bahan perlengkapan misalnya warna itu. Nah, nanti apa namanya di pertemuan selanjutnya nanti ketika kita sudah masuk semester 2 bulan Januari, nah, kita selesaikan proyeknya di sini. Iya, iya. Anjuk supaya lebih jelas kalian bisa lebih saling banyak gitu kan. Kalau di sini kan terbatas. Sebenarnya kalian kan bisa lebih banyak Oh jadi itu kalau saya Ada tamu saya. ada jurang. secara peminatan. Itu sorry saya sengaja susah obat cuma gerakin gini patah. Suaranya harus Namanya masih nama gue sakit tuh kayak calon apa kayak nggak siap benar nggak udah ya. Baik ya, pelakunya sudah selesai. Saya minta mau saya tunjuk atau kesadaran diri aja ya daripada saya tunjuk. Menawarkan diri silakan kelompok. Kayaknya yang udah lihat-lihat ini kelompok 4 ini ya. Kelompok satu. Kelompok berapa? Satu sama Satu, empat, dua. Ya, saya lebih dulu kelompok 4 dulu aja. Kelompok 4 Pak. Assalamualaikum. Kelompok 2. Setelah ini ya. Kelompok 3. Siap. Kelompok 4 bukannya siap dah ya? Kayaknya kelompok 3 siap deh. Siap. Ya udah. Yuk. Siap dah. Jadi mau kelompok kita dulu. Nanti yang jadi moderator siapa? Mbak, jadi yang kelompok. Jadi Mbak. Moderatornya siapa ini? Dan senior orang Ya, oke. Bisa moderator cuma buka deh. Ya, moderator itu membuka, kemudian perkenalan, terus kemudian persilahkan siapa penanya, terus kemudian untuk nanti yang nyatet. Karena itu udah
kami Indonesia kan bahasa Ikhlas ya? Kita berdua kalian. Oh iya, baik. Jadi dari mana teori-teori itu muncul? Tentu dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Nah, para ahli ini, para sejarawan, kemudian arkeolog dan lain sebagainya, mereka itu memiliki metode sendiri cara penelitian. Kemudian penelitian itu kan harus didasari dengan bukti-bukti atau fakta-fakta. Dari bukti-bukti, dari fakta-fakta yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, nah ini kemudian yang memunculkan hipotesis. Ya. Ini sebenarnya seperti materi yang sebelumnya kita bahas tentang penelitian udara. Jadi kan seorang peneliti itu akan melakukan heuristik, mengumpulkan sumber-sumber. Jadi apa-apa aja, dapat verifikasi, interpretasi, baru kemudian nanti dia itu bisa menghasilkan sebuah hipotesis hasil dari penelitiannya. Sebenarnya apa namanya, peneliti itu sudah mempunyai hipotesis untuk bisa jadi sumber hipotesis itu kan pasti ada bukti-bukti kuat atau tidak. Nah itu yang kemudian pakai pantun yang bisa sudah ya, oke silakan. Kita perhatikan dulu ya. Selamat semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, lebih tepatnya hipotesis India-sentris. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Liaprani Asara, kelas 10 2, nomor absen 4. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Lailul Muawanah, nomor induk siswa 2216389, nomor absen 21. Izin mengenal diri, nama siswa Sonia Cipta Putri dari kelas 22, nomor absen 29, nomor induk siswa 2210458. Izin mengenal diri, nama siswa Ridwan Mutiara Makmur, nomor induk siswa 21442, nomor absen 20. Izin mengenal diri, nama siswa Fervin Frederick Balirat, nomor siswa 21002, nomor prestasi 05. Izin memperkenalkan diri, siswa kelas 9 absen 2. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Jeremy Jonas Sunardi, nomor induk siswa 2210295, nomor absen 12. Sekian perkenalan dari kami. Oke, kami lanjutkan. Langsung aja ya. Jadi di dalam teori masuknya Hindu-Buddha, khususnya hipotesis India-sentris, itu terdapat 4 teori. Yang pertama akan dijelaskan oleh siswa Sonia. Yang pertama yaitu teori Waisya, dijelaskan oleh Edwin Krom. Kaum Waisya yang berasal dari kelompok pedagang yang telah berperang dalam menyebarkan budaya Hindu di Nusantara. Para pedagang banyak berhubungan dengan para penguasa beserta rakyatnya. Kelebihan teori ini yaitu yang pertama, adanya interaksi sosial. Yang kedua, adanya sumber alam yang berlimpah. Yang ketiga, adanya kampung keling. Dan yang keempat, perkawinan. Nah, jadi di dalam teori Waisya ini kita ketahui tadi adanya peperangan antara India di negara India itu sendiri
menyebabkan negara India itu terdesak lalu mengungsi Indonesia. Nah, penyebab tersebut yaitu ini yang teori Malaysia yaitu teori perdagangan, yaitu karena Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan dunia, jadi banyak para pedagang yang ya intinya yang berbagai jalur internasional. Kemudian ada kelemahan dari teori Malaysia yaitu tidak semuanya mengerti bahasa Sanskerta, dikarenakan yang mampu membaca Sanskerta hanyalah kaum Brahmana atau Brahmana. Alasan lain kelemahan teori ini, tujuan utama para pedagang hanya untuk berdagang di Indonesia. Selanjutnya teori kesatria ditemukan oleh F.D. Talbot dan D.R. Moody. Di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang lama atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Kelebihan dari teori ini, semua beberapa orang yang pada waktu itu umumnya dijuluki oleh Pura Ksatria. Semua perjuangan yang dibutuhkan golongan ksatria tersebut mendorong penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Kelemahan dari teori ini, ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang ada di kitab Veda. Nah, untuk pembuktian teori ksatria yaitu kelemahan teorinya itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Selain itu, tidak adanya bukti-bukti di Indonesia bahwa para ksatria itu datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Chandler. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja India. Nah, teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava, yaitu prasasti Yupa. Nah, kelebihan teori ini ditemukannya sejarah terkait prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kelas tinggi yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan kekurangan teori ini berkaitan dengan ajaran Hindu kuno yang menyebut bahwa kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan. Apabila hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan kastanya sebagai seorang Brahmana. Yang terakhir ada teori Sudra yang oleh konvensional. Orang berkasta Sudra jadi dia memiliki kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain. Salah satunya Indonesia. Orang berkasta Sudra keluar dari India, masuk ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Kemudian kelemahan teori ini tidak ada bukti yang juga kalau Sudra tidak menguasai bahasa Sanskerta. Kelebihannya bahasa karena kelebihannya sendiri karena dari kekurangan tersebut kita dapat mengetahui kaum Sudra tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, jadi ya menurut kami tidak ada hal yang menonjol dari teori Sudra tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk pemberian. Masih mempersilahkan satu penanya atau bertanya. Saya kira satu aja ya karena waktunya sudah. Apakah kita ada yang pengen bertanya? Bertanya, menurut kelompok kalian dari teori-teori yang disampaikan itu teori mana yang paling kuat? Kalau untuk menurut kelompok kami, menurut penyebarannya sendiri itu dari teori Malaysia karena paling memungkinkan adanya interaksi itu pada teori Malaysia. Itu untuk penyebarannya ya. Tapi kalau kemungkinan besar dari bahasa Sanskerta atau huruf Pallava sendiri itu kan kemungkinan para Malaysia itu bisa jadi membawa kitab Veda ke Indonesia. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 4 apa namanya kajian yang luar biasa. Ada juga ada buku dari kelompok 2. Nah, kita masih punya waktu. Silakan satu kelompok lagi untuk ambil ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, salam Nusantara. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin menjabarkan teori arus balik yang dikemukakan oleh FBK Bosch dan G. Charles untuk adanya. Untuk bukti dari teori tersebut adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya meminta kepada Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Untuk kembali ke Indonesia dan sebenarnya Kelebihan dari teori ini adalah ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia ke India untuk belajar agama Hindu, Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membangun kekuasaan di Indonesia dengan sistem budaya yang Buddha, bukan ternyata yaitu prasasti Nalanda. kelemahan. Nomor 1, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Buddha ke India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Yang kedua, diutusnya Brahmana oleh Raja Nusantara menjadi misteri karena Brahmana memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar. Berikut ada contoh dari teori arus balik. Ya. Oke, bisa dijelaskan itu sedikit mungkin dijelaskan tentang peta yang kalian tempel. Apa itu peta apa? Salah satu menjelaskan mungkin. Pokok mungkin. Pokok ini adalah sebenarnya Nusantara. Kita bisa lihat dari sini adalah misalnya perhatikan teman-teman bahasa Indonesia dan juga dalam garis ini kita sudah ada jalur perdagangan utama. Jalur perdagangan utama ini adalah misalnya ke India dan juga ke misalnya wilayah ke Kamboja dan juga Vietnam. Dari Indonesia sendiri itu pergi ke India untuk sekalian untuk berdagang juga untuk berarti masyarakat Indonesia aktif ikut berdagang, kemudian ikut belajar agama Hindu Buddha ke India. Itu maksudnya itu adalah termasuk dalam penjelasan dari teori antroposentris, di mana di sini dijelaskan bahwa Indonesia mendapatkan peran penting, itu peran aktif dalam mempelajari dan juga menyebarkan budaya Hindu Buddha sendiri ke Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang disampaikan, ditanyakan, masukan, saran? Boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh memberikan masukan, saran ya. Cukup. Oke, cukup. Baik. Karena sudah cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Baik, baik, masih ada waktu, silakan. Kelompok
terakhir ya, siap-siap kelompok 4 ya. Sorry, kelompok 3. Siap. Ya. Iya. Selamat malam semuanya. Salam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori arus balik dari identitas sentris. Teori arus balik dikemukakan oleh dua tokoh yaitu Edwin Bos dan George Soedes. Menurut teori arus balik, maksudnya agama Hindu disebabkan oleh orang Indonesia itu sendiri yang telah berkunjung ke India. Merupakan teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dari orang-orang yang datang, akan tetapi mereka juga aktif mengejar pengetahuan tentang asal agama Hindu yaitu India. Di pengembarahan, mereka mendirikan organisasi yang sering disebut dengan Sangha. Selain itu, mereka kembali ke tanah air, aktif membagikan agama dan kebudayaan Hindu kepada masyarakat. Bukti pendukung garis tersendiri salah satunya adalah prasasti yang ada. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan vihara untuk para pelajar dari kerajaan Sriwijaya India. Untuk kelemahan teori arus balik, pertama kemungkinan masyarakat Nusantara untuk belajar agama Buddha ke India sulit karena pada masa itu masyarakat Nusantara masih terbatas. Yang kedua, geografi proyek yang dibuat oleh National Geographic juga belum bisa menjelaskan tentang bagaimana koloni Nusantara bisa menjelaskan India dan juga ke Afrika. Untuk kelebihan teori arus balik, bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut hulu dan laut. Jadi sebagai pelaut yang belum mendukung sekali untuk berlayar ke India untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, demikian tadi dari kelompok 1 yang menjelaskan salah satu teori Indonesian Centris ya. Mereka menjelaskan tentang teori arus balik seperti itu. Sudah banyak disampaikan, cuma tadi kurang istilahnya tadi belum dieksplor ya tentang sayangnya nggak ada gambar petanya. Padahal tadi mereka sudah menjelaskan ya cukup bagus, cuma kurang gambar petanya aja. Tapi sudah yang disampaikan sudah bagus sekali ya. Terima kasih kelompok 1 tetap berikan Dari kelompok kami, keluarga dasar dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. langsung lo sih karut ya. Mumpung masih ada waktu. Selamat malam semuanya. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, yaitu hipotesis India sentris. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama siswa Maharani Wibawa Tri Jasmine, nomor induk siswa 2201. Kali ini siswa Jawa Pendidikan Negara Semua dan 9 nomor siswa Izin mengenalkan diri, mahasiswa Muhammad Abdi Akbar Pidana, nomor absen 19, nomor induk siswa 22036. Sekian, terima kasih. Izin mengenalkan diri, mahasiswa Dimas Universitas Asal Jakarta, NIS 21029. Perkenalan diri, nama siswa Kadek Adrian Prasetya, nomor 13, nomor siswa 2210 Sudah langsung saja ke Kita diawali dari
hipotesis India sentris atau hipotesis pasif. Disebut hipotesis pasif karena peran aktif itu bukan berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada hipotesis atau teori Brahmana yang populer dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia disebarkan oleh mereka yang bergolongan Brahmana seperti pendeta dan pemuka agama. Lalu teori ini memiliki beberapa kelebihan yang mendukung, yaitu dengan ditemukannya beberapa prasasti bahasa Sanskerta dan bertuliskan Malawa, yang mana bahasa Sanskerta merupakan bahasa tingkat tinggi dan hanya dimengerti oleh para kaum Brahmana saja. Di sisi lain, teori itu juga memiliki beberapa kelemahan, seperti para Brahmana tidak bisa menyeberangi lautan untuk meninggalkan bangsanya atau dengan risiko dia akan kehilangan kastanya sebagai seorang Brahmana. Kemudian ada teori saja, mana yang ketika bos dan dia bos. Masa lalu sering terjadi perang antar golongan, prajurit yang kalah dan jenuh langsung meninggalkan India bahkan ke Nusantara. Kelebihan dari teori ini menurut petualangan dan menaklukkan daerah lain yang membawa perang sosial. Selain ini mendorong mereka menyebarkan agama. Kelemahannya adalah tidak ada bukti tertulis maupun arkeologis yang menyatakan adanya ekspansi perjanjian ke Indonesia. Dan juga menguasai bahasa Sanskerta dan Malawa yang ada di kitab Veda. Dan selanjutnya ada teori Sunda yang tokoh pendukungnya adalah Von van Weber. Jadi teori Sunda ini adalah teori di mana penyebaran agama Hindu dan Buddha ini dilakukan oleh kasta Sunda atau kasta para pekerja ataupun budak atau kasta terbawah yang ada di India. Mengapa? Karena motivasi para kaum Sunda ini adalah keluar dan berubah nasibnya dari pulau India ke pulau yang lain. Jadi mereka akan berlayar ke lautan dan pergi ke tempat yang jauh dari asalnya untuk berubah nasibnya. Namun ada beberapa kelemahan dari teori ini. Misalkan tingkat edukasi kaum Sudra itu berbeda sekali dengan kaum-kaum di atasnya, karena notabene kaum Sudra ini di bawah kasta paling bawah. Dan juga bagaimana caranya dia menyebarkan agama jika kaum Sudra ini tidak terlalu mengerti agama mereka sendiri karena mereka tidak bisa membaca kitab Veda. Teori terakhir ada teori Waisa oleh menurut teori ini, agama Hindu kemudian dibawa oleh para pedagang dari India. Kelebihan dari teori ini yaitu aktif melakukan hubungan Asia. Selain itu, mereka juga aktif berdagang dan memperkenalkan agama Hindu serta melakukan perkawinan dengan warga Hindu. Di sisi lain, kelemahannya tidak banyak dari kaum pedagang yang menguasai kitab suci agama Hindu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang disampaikan, boleh. Kelompok 3 sudah menyampaikan tentang teori India sentris ya. Ada beberapa teori, itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar, kelebihan, kelemahannya, terus kemudian analisis mereka terkait dengan teori-teori ini. Jika tidak ada yang disampaikan, kita tutup. Ada tanggapan untuk kelompok yang di depan? Cukup ya? Terima kasih, kalau sudah cukup diakhiri silakan. Siap, terima kasih telah mendengarkan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit, sekitar 7 menit ya. Untuk saya jelaskan terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan KBM kita malam hari ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa untuk pertemuan selanjutnya nanti ya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya, kerajaan Hindu Buddha. Ada 4 kerajaan nanti yang akan kita bahas, yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, kemudian Singosari dan Majapahit ya. Nah, kita akan melakukan pembelajaran yang namanya project based learning ya di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan membuat sebuah project ya. Kita akan membuat mini diorama ya. Saya contohkan kemarin ya di
PPT yang saya tampilkan. Ini nanti bisa kalian download di Etarmus yang sudah saya siapkan. Ya. Sudah saya siapkan panduannya, kemudian kriterianya, kemudian juga penilaiannya seperti apa sudah saya siapkan semuanya. Jadi mahasiswa nanti tinggal, nah ini nih, kalian tinggal download aja modul ini, ya silakan pelajari dulu. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya, ya di pertemuan hari Rabu atau hari Kamis besok ya kita ketemu lagi. Nah, jadi silakan mahasiswa ini nanti dipelajari dulu, di download. Nah, ini ada capaian pembelajarannya, terus kemudian ada juga tentang kriteria penilaiannya, ada juga tentang waktu pelaksanaannya dan sebagainya. Nah, ini teknis karya atau teknis pembuatan mini diorama kalian nanti. Dan ini contohnya, ya kemarin sudah saya berikan contohnya. Jadi terkait dengan contohnya, nah ini nanti kita akan membuat seperti ini. Ini juga buatan siswa juga ya, tentang materi kelas 11 tapi ya, tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, Renaissance, Merkantilisme, dan lain sebagainya. Ya. Ini nanti silakan kalian pelajari dulu ya, kalian masuk ke Etarmus di download dulu seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi ya, apa yang bisa kalian peroleh? Coba salah satu tunjuk tangan coba. Kesimpulan dari pembelajaran kita. Ini Pak, menurut saya ya, silakan yang dapat saya peroleh dari pelajaran sejarah malam ini dan yang menurut saya menarik bahwa kebudayaan keberagaman untuk keagamaan Indonesia ini tidak hanya muncul dari faktor ilang saja, tapi juga faktor eksternal yang terdapat campur tangan dari bangsa asing. Jadi pada pelajaran sejarah ini tak hanya kami dapat wawasan tambahan tentang asal usul masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, tetapi kami juga jadi mengetahui tentang perkembangannya masyarakat Indonesia, yang dimana perkembangan tersebut berisi nilai-nilai moral yang dapat disajikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kesatuan bangsa yang harmonis. Oke, luar biasa. Spontan. Oke, baik. Selanjutnya, ya seperti biasa ya, ada kata-kata motivasi sebagai penutup perjumpaan kita. Silakan kata-kata motivasi, kata-kata mutiara boleh disampaikan. Sekarang jatahnya Kadek ya. Oke, silakan Kadek. Singkat saja, layaknya yang pernah diungkapkan oleh proklamator kita Pak Insinyur Soekarno, bahwa kita sebagai generasi muda penerus bangsa dan pernah untuk sekali-kali melupakan sejarah atau yang disebut dengan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, baik, terima kasih para siswa sekalian. Karena waktunya sudah habis ya, kabutnya kita pending aja ya, sudah jam 9. Sudah atau para siswa sudah login semua ini? Sudah siap. Oke, baik. Sudah Pak. Sudah login belum? Ya, baik. Kalau sudah login semua, baiklah kita ambil waktu dulu ya. Baik. 5 menit. Sekarang. Masuk.
Nomor 2. Next. Oke, kita lihat siapa peringkat pertama. Baik, next. Oke, next. Nomor 5. Oke, kita lihat. Dari sini siapa? Dari sini. Kalau yang udah baca bahasanya masih bisa. Baca kata timbang semua. Baru baca daftar pusaka. Apa ini? Oke, dua terakhir nomor 9. Terakhir. Wow. Terakhir. Bidangnya. Nih, ini kemarin gitu. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Silakan laporan lagi posisi seperti ini aja dulu. Langsung laporan ketua kelas. Nanti kita bereskan setelah selesai. Iya, Malibu. Ayo, Ada yang menikah. Aku mana dulu? Siapa?
Duduk siap, gerak. Mulai sejarah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Akhiri kegiatan. Doa mulai. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam hari ini kami telah melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Untuk itu, berikanlah manfaat dari ilmu yang kami peroleh dan berikanlah kesehatan dan kekuatan sehingga esok pagi kami dapat mengikuti kegiatan belajar kembali demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Gerak. Gerak di depan. Gerak. Terima kasih. Kerjasamanya kawan siapa? Siapa? Soalnya ya guys tadi siapa ya? Apa sih harus mau bercanda doang? Nggak tahu, saya tidak tahu. Dibereskan lagi ya misalnya ya. Oh ya, sekalian kita bahas, kita mau ketemu lagi hari apa? Kenapa? Iya, kenapa sih harus ketemu sekali lagi? Kita nanti dikasih sekali lagi. Hari apa? Habis ya? Habis. Mau pagi atau malam kayak gini? Malam. Pagi penutupan sekarang. Kalau kita penutupan, ya setelah penutupan kita usahakan ya. Jadi kalau kan ada agenda mendadak, ya kita geser mau nggak mau malam seperti itu. Tapi saya harapannya tetap pagi aja dalam ini semangat. Ya Pak. Baik, terima kasih. Yang Putri sudah kembali ke perjalanan. Ada yang tangani. Balik ya? Iya,
Ada yang pakai bola. Ini tenor apa PKS? Syuting dong.